Ustaz, di era modern sekarang, toleransi ini kan kita waspada Ustaz ya, waspada terhadap toleransi yang sifatnya kebablasan. Nah, kira-kira apa saja batasan-batasan kita sebagai seorang Muslim dalam berinteraksi kepada orang non-Muslim? Apa saja yang boleh, apa saja yang tidak, begitu. Supaya kita nggak terlalu bablas gitu, Ustaz. Karena kadang kita melihat ada ulama yang ceramah di gereja, kemudian eh, apa sih hukumnya melafazkan, mengucapkan selamat di hari hari apa hari rayanya orang non Muslim gitu. Itu Ustaz, mohon penjelasan Ustaz. Batasan umumnya dua saja. Yang pertama masalah sosial. Masalah sosial, ada yang baru pindah rumah, kita diundang datang. Masalah pesta anak, masalah satu kantor, masalah jalan-jalan satu bis, masalah pakai produk. Nah, ini sosial semua. Yang tidak ada tawar-menawar harga mati itu masalah ritual. Karena ritual ini nyenggol-nyenggol api. La tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Khawatir nanti, ya kalau namanya nyambar-nyambar api, walaupun kulitnya nggak terbakar, tercium juga bau rambut terbakar karena bulu tangannya kena nyambar. Maka kita diharapkan da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang tidak meragukanmu kepada sesuatu, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Kalau kita melakukan ini meragukan, jangan-jangan terjatuh kita. Tapi kalau kita tinggalkan kita selamat, ya kita selamat, jangan lakukan itu. Terkait tentang masalah memasuki rumah ibadah, sebagian ulama mengatakan makruh, sebagian ulama mengatakan haram. Yang mengatakan haram itu karena ada patung yang disembah. Di dalam patung-patung itu ada jin kafir. Iya'buduna illa inatha. Mereka menyembah jin-jin perempuan di dalam patung-patung itu. Makanya kita tidak boleh menyimpan, apalagi disembah. Apalagi penisbatannya kepada Nabi Isa. Dalam ajaran Islam, Nabi Isa adalah salah seorang Nabi, Rasul, utusan Allah, ma'asum. Nah, itu terkait dengan akidah kita. Kalau sebab itu menyebabkan kita jadi samar-samar, remang-remang, maka kita tinggal. Lalu kemudian tentang masalah pengucapan selamat Natal, itu kaitannya masalah tiga. Yang pertama, bahwa Nabi Isa menurut agama Islam itu adalah Ibnu Maryam, bukan anak zina seperti yang dituduhkan Yahudi, dan bukan anak Tuhan seperti yang diklaim Nasrani. Jadi ketika kita mengatakan selamat lahir Isa, Isa yang mana yang mau kita ucapkan selamat? Apakah Isa yang meninggal di palang salib, atau Isa yang diselamatkan Allah, diangkat Allah, lalu yang disalib itu adalah Yudas Iskariot? Sebagai seorang Muslim, maka kita berpegang kepada Isa kita, Isa versi kita, ya nggak usah kita ucapkan. Lalu kemudian yang kedua, apakah dia lahir pada tanggal 25 Desember? Tidak. Karena dalam ajaran Islam dia tidak lahir tanggal 25 Desember. Maka kalau begitu bukan Isa itu. Yang ketiga, bahwa dia tidak mati di palang salib. Dia meninggal dunia nanti setelah dia turun. Wa immin ahlil kitab la yu'minanna bihi qabla mautih. Sebagian ahli kitab akan beriman kepadanya sebelum dia mati, nanti ketika di akhir zaman pas mau kiamat. Nah, ini bukan sekedar hanya ucapan, tapi dia ada efeknya terhadap akidah keyakinan kita. Kita jagalah anak kita, suami jaga istri, jaga lingkungan, jaga teman, jaga kawan, jaga sahabat, supaya jangan sampai terjerumus. Bahwa kita dikatakan orang aneh, nggak toleran. Biasanya seruan-seruan yang begini ini kan di musim-musim politik, jadi bahan buzzer untuk menyerang. Kalau udah berakhir musimnya, ya selesai. Jadi kita ngajar jangan tergantung musim. Kalau haram ya haram.
Apapun musimnya, siapapun pemimpinnya, sekali haram ya haram.